kita sekolah, kita kan selalu berpikiran bahwa kalau saya ya, saya nggak tahu kalau kalian. Ketika saya sekolah dulu dapat pelajaran ekonomi, ada yang namanya sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam tidak dapat diperbarui, berarti harus dieman-eman nih. Dia itu tidak dapat diperbarui karena memang bisa diperbarui pertama karena ada faktor pertama adalah menghemat. Yang kedua bisa diperbarui tapi jangka waktunya lama sekali, bisa ribuan tahun. Jadi ketika itu belum bisa diperbarui, automatically kita harus menghemat dan kalau seandainya itu habis maka itu akan punah. Untuk sumber daya alam tidak diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam diperbarui, saya berpikiran bahwa oh berarti kita bebas nih buat pakai. Ada tumbuhan, hewan, mereka kan bisa berkembang biak. Nah, berarti saya mikirnya oh berarti bebas ya mau kita mau pakai dalam bentuk seperti apa sumber daya alam diperbarui. Namun ketika kita belajar ekonomi sumber daya alam ternyata konsep seperti itu sebenarnya bukan konsep yang kurang tepat dalam artian bahkan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu nanti yang akan kita belajar di klasifikasi. Ini hubungannya, tolong dipahami terkait dengan hubungan antara pendapatan nasional dan barang SDA, pendapatan nasional dengan persediaan SDA-nya. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan antara tingkat pertumbuhan dan tingkat pencemaran. Berarti seharusnya suatu negara itu seperti apa? Sebenarnya seperti ini, secara teori, ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu meningkat, otomatis akan meningkatkan tingkat pencemaran. Itu teorinya kan seperti itu. Walaupun Bu, ada kok negara yang walaupun dia negara maju, namun dia masih yang sejalan dengan keramahan lingkungan, tapi dia tetap nggak sepolusi di Jakarta loh Bu, nggak sepolusi kalau kayak di Bekasi loh Bu. Nah, namun kita perlu tahu bahwa di situ ada yang namanya nanti eksternalitas. Dalam artian, ketika pencemaran itu menjadi sesuatu yang diolah oleh perusahaan, maka nanti biaya pengolahan dari pencemaran itu sendiri itu yang akan dibebankan kepada entah itu dibebankan kepada konsumen ataukah itu nanti akan dibebankan kepada ya pasti akan dibebankan kepada konsumen. Jadi itu yang namanya eksternalitas. Tetapi secara teori yang namanya pertumbuhan ekonomi itu pasti akan meningkatkan pencemaran. Kenapa? Kan pasti akan ada banyak kegiatan produksi ya, pasti akan ada banyak pengolahan di sana. Nah, pengolahan itu pasti akan memunculkan limbah. Limbah itulah yang disebut dengan pencemaran dalam bentuk apapun. Baik itu limbahnya adalah dalam bentuk asap, limbahnya itu dalam bentuk air yang hasil buangan, bukan hanya dalam bentuk sampah-sampah gitu loh. Itu namanya pencemaran. Jadi pencemaran di sini itu bukan terkait dengan bukan hanya terkait dengan produk sisa ataupun sampah, tetapi juga ketika itu mengurangi kualitas dari lingkungan, itu disebut juga dengan pencemaran. Nah, ini dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian itu pada dasarnya harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa akan menurunkan cadangan SDA, sehingga kegiatan produksi juga akan meningkatkan pencemaran lingkungan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini tugas kalian ya. Tenang aja, minggu ini nggak ada tugas. Hanya saja kalau ada diskusi, ya lumayan ya. Oke, kita akan ke klasifikasi, kelangkaan, dan juga isu. Klasifikasi sumber daya alam. Wah, ini udah pasti, udah pada tahu ini. Apalagi yang sudah pernah dapat ekonomi waktu di SMP ataupun SMA. Halo Ibu, saya udah semester 6, semester 6 ya, udah semester 6, SMP SMA itu udah yang zaman dulu banget Bu. Saya kuliah aja udah 3 tahun ya, tinggal 1 tahun lagi kalian kuliah. Saya kuliah udah 3 tahun, berarti udah lupa Bu materinya. Nah, pada intinya seperti ini. Ketika kita sekolah dulu, ketika seperti yang saya sampaikan bahwa kita itu membagi menjadi 2, adalah sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Atau kita bisa bilang bahasa Inggrisnya, nah itulah itu bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, sedangkan berdasarkan Profesor Suparmoko, Profesor Barlow itu membagi justru menjadi 3. Jadi bukan hanya 2. Kalau yang pada umumnya kita tahu, peklasifikasian itu ada 2, nah sekarang ada 3. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Menjadi apa saja sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau tak dapat pulih, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat pulih,
dan sumber daya alam yang bersifat gabungan, gabungan antara dapat pulih dan tak dapat pulih. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, coba kita lihat ya. Kalau sumber daya alam tak dapat pulih, ya kita tahu dia punya sifat bahwa volume fisik. Oke. Pengaturannya soalnya pakai yang kemarin jadinya jadi video udah gitu aja ya. Oke, untuk pengaturan sumber daya alam tak pulih, sumber daya alam tak pulih itu kan punya sifat bahwa volume fisiknya tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Pada dasarnya sumber daya alam, kalau kita berbicara terkait dengan sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui di ekonomi sumber daya alam, itu adalah sesuatu yang batasannya itu bergantung dari teknologi. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Sumber daya alam tak pulih, jadi istilahnya boleh ya, boleh kalian menyebut sumber daya alam tak pulih, kalian boleh sebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu sama saja. Pengertiannya sama saja, hanya istilahnya saja yang membedakan. Menurut bukunya, kenapa kok istilahnya dibedakan? Hanya untuk mengantisipasi kebosanan dalam penggunaan istilah. Ini serius, nanti saya capture-in aja kalau kalian nggak percaya. Hanya itu saja, hanya mengantisipasi kebosanan dalam penggunaan istilah. Jadi, untuk SDM tak pulih itu, memang bukan SDM yang cepat habis, bukan. Tetapi lebih kepada SDA yang ketika kita membutuhkan, ketika itu habis, itu akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengelolanya, untuk menemukan kembali. Tetapi SDA tak dapat pulih ini juga bisa dilestarikan. Nanti kita juga akan kita juga akan belajar terkait dengan konservasi. Tapi pada intinya sumber daya alam tak pulih itu adalah yang jumlahnya tetap. Jadi kalau seandainya di bumi ini jumlah minyak bumi di Indonesia itu adalah sekian juta barel, ya udah cuma segitu aja. Bisa nambah nggak sih, Bu? Secara teori untuk menambah itu butuh waktu ribuan tahun. Bukan cuma nungguin buah durian itu berbuah, tetapi udah beranak pinak untuk bisa jadi lagi sekian juta barel yang lain. Padahal kebutuhan kita terhadap minyak bumi itu bukan semakin sedikit, malah semakin banyak, semakin meningkat. Itu yang dimaksud sumber daya alam tak pulih. Contohnya yaitu metal, batu bara, minyak bumi. Nah, sumber daya alam tak pulih sendiri itu dibagi dua. Dalam artian sumber daya alam yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Dan yang satunya adalah sumber daya tak dapat pulih yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Itu maksudnya seperti apa? Jadi, untuk sumber daya alam tak dapat pulih yang sifatnya dapat berubah itu lebih kepada energi. Nah, maksudnya energi itu kan dia berubah secara kimiawi ya. Dalam artian kalau seperti seperti minyak bumi, seperti batu bara, itu kan dia yang sifatnya dipakai habis dan atau berubah secara kimiawi. Kita kan nggak mungkin pakai minyak bumi, mentahan minyak bumi seperti itu. Tetapi kita mengolahnya, mengubahnya menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang biasa kalian tahu itu ada jenis-jenis berbagai macam bahan bakar. Nah, itu adalah salah satu SDA tak dapat pulih yang sifatnya dipakai habis. Nah, kalau yang sifatnya umur penggunaannya lama dan sering dipakai ulang, itu contohnya adalah batu-batuan, metal, kaca-kaca, olahan hasil-hasil dari olahan kaca. Nah, itu adalah SDA dapat pulih yang umur penggunaannya lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Jadi untuk untuk SDA tak dapat pulih itu memang dibagi dua. Yang sifatnya kimiawi, cepat habis, dan yang satunya sifatnya dia itu bisa dipakai berulang kali. Ya, contohnya kalau seandainya yang sifatnya dapat habis itu yang harus diolah lagi lah. Kayak minyak bumi, batu bara itu kan nggak mungkin kalian menggunakan dalam bentuk mentah. Lalu ada bentuknya dalam bentuk metal, untuk yang dipakai ulang dalam bentuk metal atau batu-batuan. Contohnya, kalau kayak aluminium, emas. Nah, emas itu adalah salah satu sumber daya alam yang tak dapat pulih.
Bukan tiba-tiba bim salah bim, tiba-tiba kita ngeruk emas gitu ya, kayak di Freeport kita ngeruk emas itu nggak akan habis emasnya, suatu saat itu akan habis. Dan terbentuknya juga bukan dalam waktu yang dalam jangka yang dalam tempo yang singkat-singkatnya, enggak gitu. Tapi emas itu merupakan salah satu SDA tak dapat pulih, tapi bisa dipakai berulang kali. Kita kan nggak mungkin ya kalau pakai emas cuma 1 tahun, 2 tahun gitu ya, cuman bosan pakai emas nggak jadi, emasnya luntur, nggak mungkin kayak gitu ya. Kecuali kok dijual, ya kebutuhan apa gitu, itu baru emasnya nggak ada. Itu SDA tak dapat pulih. Nah, lalu yang selanjutnya adalah SDA dapat pulih. SDA dapat pulih itu adalah SDA yang sifatnya terus-menerus ada. Dapat diperbarui oleh alam maupun dengan bantuan manusia itu sendiri. Contohnya air, cuaca, air, angin, gelombang, sinar matahari. Tapi di sini ada pesan untuk kalian bahwa harus diiringi dengan penggunaan yang sebaik-baiknya. Maksudnya seperti apa? Jadi yang saya maksudkan adalah sumber daya alam dapat pulih itu dapat menjadi sumber daya alam tak dapat pulih ketika kalian pengelolaannya tidak tepat. Ketika terlalu banyak cemaran yang mempengaruhi sumber daya alam tersebut. Contohnya air. Air itu akan menjadi sumber daya alam tak pulih ketika dia tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi bukan berarti kalau sumber daya alam dapat pulih menjadi tak dapat pulih, itu bukan berarti, oh berarti airnya habis, Bu. Bukan, konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah ketika sumber daya alam itu adalah sumber daya alam pulih, lalu dia menjadi sumber daya alam yang tak dapat pulih, maka dapat dipastikan bahwa ada cemaran atau ada pengelolaan yang salah di sana. Sehingga dia menjadi sumber daya alam yang tak dapat pulih. Pada intinya, contohnya air. Air itu bukan berarti ketika dia menjadi sumber daya alam tak pulih, itu bukan berarti air di dunia habis. Oh, amit-amit gitu ya. Berarti semua samudra kering dong kalau kayak gitu. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada ada cemaran di sana. Ada cemaran atau ada kerusakan dari kualitas air itu sendiri yang menyebabkan air itu tidak bisa digunakan. Gelombang laut pun akan seperti itu. Kalau gelombang laut itu sudah dipengaruhi oleh gerakan-gerakan tektonik dari dalam bumi, lalu sudah tidak bisa terkontrol lagi, gelombang laut itu akan menjadi sumber daya alam yang tak dapat pulih. Jadi konsep sumber daya alam dapat pulih menjadi tak dapat pulih itu adalah sumber daya alam yang mana dia sudah tercemar oleh lingkungan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita punya air, kita punya tumbuhan, kita punya hewan, lalu kita punya apapun sinar, even itu adalah sinar matahari, kita manfaatkan dengan kita manfaatkan dengan eksploratif, dengan eksploitatif, lalu tidak ada di sana terkait dengan konservasinya, ya otomatis dia akan rusak. Nah, rusaknya sumber daya alam dapat pulih itulah yang menyebabkan dia nanti menjadi punah atau menjadi sumber daya alam tak dapat pulih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam gabungan. Sumber daya alam gabungan itu apa sih? Sumber daya alam gabungan itu dibagi dua, yaitu sumber daya alam biologis dan juga sumber daya alam tanah. Kenapa kok sifatnya gabungan? Karena lebih kepada sumber daya alam biologis itu karena gini. Karena kita terkadang bingung sebenarnya hewan tumbuhan itu masuknya di mana, Bu? Apakah dia termasuk sumber daya alam ataukah dia termasuk barang sumber daya? Nah, kalau tumbuhan dan hewan itu tumbuh belum ada campur tangan siapapun di sana, dia termasuk pada sumber daya alam. Nah, karena memang kalau kita masukkan ke sumber daya alam yang diperbarui, sumber daya alam yang diperbarui itu lebih kepada sumber daya alam yang memang tersedia langsung di alam. Dalam artian tidak ada campur tangan. Nanti akan kita bahas terkait dengan sumber daya primer dan juga sumber SDA primer dan SDA sekunder di sana. Jadi SDA yang dipengaruhi oleh campur tangan manusia dan bukan campur tangan manusia.
Tapi pada intinya sumber daya alam gabungan itu adalah sumber daya biologis dan juga tanah. Ada hasil hutan, hewan, tumbuhan, yang mana sifat sumber daya alamnya dapat diperbarui dengan cara pemanfaatan tertentu. Nah, kalau yang tadi sumber daya alam dapat pulih, itu menjadi tak dapat pulih karena adanya pencemaran ataupun pemanfaatan yang kurang tepat. Kalau sumber daya alam gabungan itu bisa sampai punah. Nah, itu bisa sampai punah kalau itu. Sama seperti sumber daya tanah. Tanah itu juga merupakan SDA yang dapat diperbarui. Namun bisa menjadi tidak dapat diperbarui kalau apa? Tanah itu yang dimanfaatkan apanya sih sebenarnya? Tanah itu dimanfaatkan buat apa sih? Menurut kalian tanah itu dimanfaatkan buat apa? Media tanam. Media tanam. Otomatis karena dia dimanfaatkan untuk media tanam, itu tadi siapa yang jawab? NIM-nya berapa, Mbak? 31. Oke. Ya, jadi karena memang dia dimanfaatkan untuk media tanam, berarti kan tanah itu kan harus subur. Ketika tanah itu udah nggak subur, tanah itu penting nggak sih buat kita? Karena kan memang ya penting. 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 Pentingnya buat apa? Meskipun nggak subur, bukan bisa digunakan untuk tambahan bangunan, campuran bahan-bahan bangunan. Nah, ya, itu salah satunya. Absennya menggunakan absen fakultas ya, ada di kolom chat. Oke, salah satunya seperti itu. Nah, sebenarnya pada intinya kalau kita berkaitan dengan sumber daya tanah, ketika dia kesuburannya sudah berkurang, maka itu merupakan alarm buat kita. Karena memang kenapa dia menjadi sumber daya alam dapat diperbarui, karena dia juga merupakan sumber daya apa ya? Karena kesuburan tanahnya itulah yang kita manfaatkan. Kalau seandainya dia nggak subur, Bu, kalau seandainya dia nggak subur bisa untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran bangunan. Tapi pada intinya ketika kita menggunakan ketika semua tanah itu tidak subur, otomatis kebutuhan kita terhadap pangan yang memang media hidup dari tumbuhan, yang nanti tumbuhan itu menjadi sumber pangan kita akan berkurang. Pada intinya seperti itu. Sehingga tanah itu pun menjadi sumber daya alam dapat diperbarui dari sisi kesuburannya sebenarnya. Jadi bukan konsep tanahnya tanah yang luas itu, tanah yang banyak, tapi lebih kepada konsep dari kesuburan tanah itu sendiri. Nah, sumber daya alam tak dapat diperbarui dengan adanya teknologi dan penemuan akan menambah volume cadangan. Sehingga apa? Sehingga sumber daya alam tak dapat diperbarui itu bisa existing dalam jangka waktu yang agak panjang. Tapi sumber daya alam dapat diperbarui, adanya eksploitasi yang besar-besaran, adanya pencemaran, itu akan dapat punah. Jadi konsep ekonomi sumber daya alam, pembagian sumber daya alam di ekonomi sumber daya alam itu seperti itu. Ada memang konsepnya memang sama. Konsepnya sebenarnya sama atau tidak? Konsepnya sama. Sumber daya alam tak dapat diperbarui itu yang cepat habis, yang walaupun ada, kita nanti harus membutuhkan waktu ribuan tahun. Kalau sumber daya alam dapat diperbarui, dia dengan cepat bisa memperbarui, bisa dengan cepat berkembang biak, bisa dengan cepat ada, existing. Tapi ada tanda kutip di sana, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. SDA tak dapat diperbarui ketika ada teknologi, ketika ada penemuan baru, ataupun ada produk substitusinya, itu akan menambah volume cadangan. Sehingga apa? Sehingga dia akan existing dalam jangka panjang. Tapi tetap tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Nah, sumber daya alam dapat diperbarui, itu juga bisa punah. Kalau eksploitasinya berlebihan, kalau tingkat cemarannya juga berlebihan. Kalau seandainya seperti udara, wah bebas nih kita hidup udara. Udaranya seger, apalagi kalau kalian yang rumahnya di pedesaan, enak. Pagi-pagi buka, masih ada kabut, seger banget. Tapi kalau nanti udah banyak pabrik, sudah banyak pembangunan-pembangunan rumah, sawah udah nggak ada, itu maka udara akan menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Udara segar itu adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa udara itu berarti udara segar itu bisa menjadi punah. Iya. Itu ya. Itu konsepnya.
Nah, pada dasarnya implikasi penggolongan SDA sendiri itu dibagi 4. Kenapa? Ketidakpastian dalam perkembangan teknologi merupakan hambatan bagi pemanfaatan SDA yang tak dapat diperbarui. Jadi kunci utama dari perkembangan SDA yang tak dapat diperbarui itu adalah adanya teknologi. Selama tidak ada teknologi yang membantu di sana, maka SDA tak dapat diperbarui, tidak akan bisa diolah. Yang kedua, keberhasilan perkembangan teknologi membuat manusia abai. Maksudnya seperti apa loh, Bu? Teknologi ini yang membantu kita untuk mengelola SDA tak dapat diperbarui. Teknologi ini membantu kita untuk bisa memanfaatkan, menghemat, mengefisiensikan SDA yang tak dapat diperbarui. Tapi perlu diingat, teknologi itu pun kadang membuat kita lalai. Contohnya, perkembangan teknologi itu membuat kita merasa aman, membuat kita merasa nyaman, sehingga tidak ada pikiran dalam artian kita kira-kira di masa depan nanti anak cucu kita gimana ya. Nah, itu yang membuat kita abai. Ya, contohnya aja zaman sekarang, apa-apa udah pakai handphone, apa-apa udah, aduh belanja udah pakai Shopee, kita ngelihat ada Shopee, kita nggak usah ke toko lagi gitu kan. Nah, itu salah satu membuat kita abai terkait dengan apa ya, teknologi itu kadang membuat kita abai karena kita udah enak nih, udah nyaman nih gitu loh maksudnya. Yang ketiga adalah diperlukan peran pemerintah dalam upaya konservasi. Apa sih konservasi itu? Nah, ketika pemerintah tidak masuk ke dalam, ketika konservasi itu tidak dikelola dengan baik, ya maka tetap saja tidak akan ada, kita tidak akan punya cadangan juga. Dan pemerintah sebagai yang memiliki, intinya ada sumber daya itu yang milik private, ada juga sumber daya yang milik publik. Yang mana kalau milik publik itu, salah satunya adalah milik publik itu yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Sehingga diperlukan memang upaya pemerintah dalam hal konservasi. Dan yang terakhir adalah penemuan barang sintetis itu bukan menolak usaha konservasi. Jadi kalau ada barang-barang sintetis kayak kulit sintetis dan segala macam, sebenarnya mindset-nya adalah bukan kita menolak untuk adanya konservasi, tapi lebih kepada salah satu cara untuk konservasi dalam jangka pendek itu adalah penemuan barang-barang sintetis. Tapi yang dalam artian yang aman ya untuk manusia. Sehingga apa? Karena sintetis ini menjadi produk substitusi dari barang-barang asli. Begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan klasifikasi. Kalau tidak ada, saya akan buat breakout room. Silahkan kalian, nanti akan saya masukkan kalian ke breakout room. Tugas kalian apa? Tugas kalian, saya akan memberi waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Gila, mau diskusi 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit. Jadi saya akan memasukkan kalian ke dalam ruangan-ruangan. Bagi Bu, kalau bagi yang kelempar gimana? Nanti ya tugas saya mengamati main room ini. Nanti coba aja. Udah ada yang pernah pakai breakout room belum sebelumnya mata kuliah? Belum, Ibu. Ada yang belum ya. Kita coba ya. Jadi nanti kalian akan diskusi. Kalau saya sih menemukan apakah pengklasifikasian sumber daya alam itu hanya diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Ternyata tidak. Masih ada beberapa klasifikasi. Ada beberapa klasifikasi terkait dengan penggolongan sumber daya alam. Contohnya mungkin penggolongannya terkait dengan materinya, terkait dengan asal muasal dari SDA itu sendiri, terkait dengan pengaruhnya teknologi atau pengaruh manusia. Nah, tugas kalian nanti selama kurang lebih 10 menit itu adalah coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira selain penggolongan yang tadi 3 menjadi SDA tak dapat pulih, dapat pulih, dan SDA gabungan, kira-kira ada nggak sih pengklasifikasian SDA lainnya? Ya, itulah kenapa tadi saya meminta kalian untuk mengubah nama kalian menjadi nama depan kelompok. Nanti kalau yang bagi masuk breakout room, mohon maaf berarti namanya masih pakai nama asli ya. Oke, jadi itu yang kalian lakukan.
Nanti setelah 10 menit, kalian akan kembali lagi ke main room, lalu siapa yang raise hand duluan, karena nanti saya akan siapa cepat dia dapat ya, karena 5 kelompok nggak semuanya akan maju, dan nanti keaktifan kalian juga akan ditentukan oleh bagaimana kerjasama kelompok kalian. Setiap virtual meet nanti kalau memang ini sukses, ya sukses, setiap virtual meet kita nanti akan ada sesi breakout room sedikit, 10 menit, 15 menit, nanti baru kita akan lanjutkan materi lagi. Oke, ada 5, sebentar, room 1, oke. Room 1 nanti udah saya ini, oke, add room, saya yang assign ya. Jadi itu tugasnya. Silahkan kalian mencari pengklasifikasian SDA lainnya. Boleh mulai dari sekarang dicari, biar nanti ketika nanti sudah balik ke main room, oke.
Oke, ketahuan ya, kalau di breakout room tuh ketahuan siapa yang tiba-tiba ninggalin saya. Jadi kalau breakout room nggak join-join itu ada 2 kemungkinan, sayanya ditinggalin atau sinyal. Tapi kalau sampai lama nggak join-join berarti saya ditinggalin. Duh, kasihan banget sih gue ditinggalin. Oke. Oke. Saya mau untuk kelompok yang menyampaikan pendapat yang pertama. Ya. Oh, sudah ada yang raise hand duluan ternyata. Alhamdulillah kalau sudah ada yang raise hand ya. Oke, silakan Siti. Saya mau coba 2 klasifikasi dari pembagian SDA yang tadi kalian diskusikan di kelompok. No. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi dari kelompok kami telah mendiskusikan bahwa kita menemukan yang pertama terkait klasifikasi SDA dari sifatnya. Di mana kalau di sini kita melalui sifatnya itu ada 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak habis. Maksudnya di sini kalau sumber daya dapat diperbarui itu adalah sumber daya yang bisa diperbaharui, contohnya adalah hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan yang tidak diperbaharui itu contohnya adalah gas alam dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak habis meskipun ia digunakan terus, itu contohnya adalah ada air, udara, cahaya matahari, angin, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada berdasarkan materinya, di mana di sini sumber daya alam itu ada sumber daya alam hayati ataupun biotik, yaitu sumber daya alam yang memanfaatkan makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan. Sedangkan abiotik itu memanfaatkan makhluk mati seperti sinar matahari dan juga arus air. Terus sedangkan di perairan, sumber daya perairan itu contohnya adalah perikanan, dan di daratan itu pertanian, kehutanan, dan tambang. Oke, terima kasih untuk Siti. Ada lagi kelompoknya yang mau menyampaikan? Masih ada lagi. Oke. Kelompok 5. Silahkan Mbak Nakriful Ilmiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Tadi yang lainnya mungkin sudah ada dijelaskan sama kelompok 1. Nah, di sini cuma ingin tambahi saja, yaitu ada sumber daya alam itu berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya alam potensial, yaitu sumber daya alam itu yang sudah dipakai dan sudah dimanfaatkannya dan bermanfaat di masa depan. Belum dipakai maksudnya. Terus ada sumber daya aktual, itu sumber daya yang sedang digunakan, contohnya seperti minyak bumi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada sumber daya alam cadangan, yaitu sumber daya yang belum digunakan, namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Kemudian ada sumber daya alam stok, yaitu sumber daya yang sudah ada namun belum dimanfaatkan karena keterbatasan teknologi, seperti itu. Terima kasih, Bu. Mungkin dari kelompok 5 ada tambahan lain. Iya, kelompok 5 ada tambahan lain. Tadi Syauki katanya tidak bisa bersuara. Mungkin di chat apakah sudah sudah yang disampaikan temannya sudah ini, Mas? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke. Sumber daya hayati dan sumber daya fisik. Oke. Tuh ada sumber daya hayati, berarti kita tadi ada sumber daya berdasarkan sifatnya, dapat diperbarui, dan juga habis dari materinya, hayati dan juga fisik tadi sudah, atau kita nanti bisa bahas bahwa sumber daya berdasarkan materinya juga bisa disebut sumber daya organik dan anorganik.
Lalu berdasarkan ada sumber daya berdasarkan habitatnya. Lalu ada juga yang berdasarkan pemanfaatannya, ada potensial, aktual, cadangan, dan juga sumber daya stok. Oke, jadi sudah ada tambahan 4 terkait dengan sumber daya berdasarkan sifatnya, berdasarkan materinya, berdasarkan habitat, berdasarkan pemanfaatannya. Kelompok 4. Oke, yang kelompok 4. Mbak siapa ini kelompok 4? Ya, nama saya Indania, Ibu. Indania. Oke, ada yang mau ditambahkan, Mbak? Saya ingin SDA berdasarkan lokasinya. Oke, SDA berdasarkan lokasi. Di sini kami temui terdapat 2, yaitu sumber daya akuatik dan sumber daya terestrial. Kalau sumber daya akuatik merupakan sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah perairan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah daratan seperti hutan, lalu bahan-bahan tambang, dan lainnya. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Lalu kelompok 2 raise hand. Ada yang mau ditambahkan kelompok 2? Iya, Ibu. Iya, Ira. Silahkan, Mbak. Yang sumber daya berdasarkan potensinya, yang pertama ada sumber daya materi, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya energi, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan energinya seperti minyak bumi dan gas bumi. Kemudian sumber daya ruang, yaitu sumber daya yang dalam bentuk ruang tempat seperti area tanah. Oke. Oke, itu ya. Oke. Terima kasih atas tambahannya. Nah, ya, jadi beberapa untuk sumber daya itu memang ada pengklasifikasian lainnya. Jadi kalau kalian bayangkan sumber daya itu bukan hanya dibagi menjadi tidak pulih, tak dapat pulih, dan juga gabungan. Nah, sumber daya yang pertama yang tadi kalian sampaikan ada sumber daya dari sifatnya, ada yang habis. Lalu dari materinya itu ada sumber daya hayati dan non hayati. Lalu juga ditambah ada tadi berdasarkan sumber daya dari apa tadi ya kata Siti, saya lupa. Pokoknya sumber daya daratan, laut. Nah, itu. Lalu ada juga sumber daya berdasarkan pemanfaatannya, potensial, aktual, cadangan, dan juga ada stok tadi ya. SDA berdasarkan lokasi, itu terestrial dan akuatik, dan juga SDA berdasarkan potensinya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, ada yang mau di ini Mbak? Mbak apa Mas ini? Sebentar. Oke, kelompok 3. Mbak Imayatus. Ada yang mau ditambahkan? Mau menambahkan yang tadi Bu, dari sumber daya berdasarkan tempatnya, yang kelompok saya temukan itu, kan tadi yang disebutkan Saudari Indania ada teretis atau daratan sama akuatik atau perairan. Ya. Menambahi di sini saya menemukan sumber daya udara berdasarkan tempatnya. Terus yang dapat diperbarui itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya siklik, contohnya kayak air, angin, matahari, sedangkan yang kedua itu sumber daya yang regenerasi, seperti tumbuhan, ikan, dan binatang ternak lainnya. Terima kasih. Oke, regenerasi. Oke, jadi kita dapat tambahan beberapa ya untuk sumber daya alam, sumber daya pembagian dari sumber daya alam. Nah, salah satunya lagi terkait dengan pembagian sumber daya alam itu berdasarkan berjalannya waktu. Jadi ada yang SDA yang secara berarti tidak dapat berkurang jumlahnya bersama berjalannya waktu. Ada juga SDA yang secara berarti berkurang jumlahnya bersama berjalannya waktu. Maksudnya seperti apa? Bukan dalam hal pemanfaatannya ya, kalau yang ini. Bukan dalam hal pemanfaatannya, lebih kepada ketika dia ada di alam, itu ketika dia ada di alam, belum menjadi sebuah barang komoditas, nah dia itu tidak akan berkurang
hanya karena dia menguap, hanya karena dia habis, maksudnya seperti itu. Jadi kalau SDA yang secara berarti tidak berkurang jumlahnya itu biasanya adalah SDA yang bentuknya padat. Ya, seperti tadi contohnya itu ada biji logam, batu bara, tanah liat, dan juga batu-batuan. Itu adalah yang kalau kita lihat di situ, itu kan nggak mungkin nguap ya. Itu mau dipakai, nggak dipakai, ya tetap aja ada di situ. Tapi kalau SDA yang secara berarti berkurang jumlahnya bersama berjalannya waktu, itu lebih kepada yang dia bisa menguap. Jadi kalau dia sudah ada di permukaan, kayak bahan bakar atau gas alam, itu kalau menguap udah hilang, nggak ada bentuknya. Itu maksud dari SDA berdasarkan berjalannya waktu. Jadi itu selain tadi yang sudah kalian sebutkan, dari sifat, dari materinya, dari tempatnya, dari pemanfaatan, dari lokasi, dari potensi, dan juga even sumber daya alam diperbarui itu juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu SDA siklik dan regenerasi. Di sini ada SDA berdasarkan berjalannya waktu, pemanfaatannya. Lalu yang terus selanjutnya ada SDA berdasarkan pengaruh teknologi. Jadi SDA yang alirannya dapat dipengaruhi teknologi dan SDA yang tidak dapat dipengaruhi oleh teknologi. Nah, kalau aliran air ini maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya kalau yang aliran air ini lebih kepada seperti ini. Apa namanya? Ada irigasi, ada air irigasi, ada juga air tanah, ada juga air ada air irigasi, ada air tanah. Nah, itu salah satu maksudnya dari alirannya itu dapat dipengaruhi oleh teknologi. Sedangkan kalau yang tidak dapat dipengaruhi oleh teknologi itu lebih kepada kayak energi matahari, gelombang maupun angin. Kita kan nggak bisa ya, maksudnya kita mau ngecilin deh sinar mataharinya pakai teknologi kan nggak bisa ya seperti itu. Atau gelombang lautnya, aduh gelombangnya kegedean nih, nggak bagus buat kalau kita lagi budidaya rumput laut atau di keramba itu kan kalau gelombangnya tinggi itu bisa hilang semua kan budidaya kita. Nah, aduh gelombangnya dikecilin dulu kayak ini lagi mau lagi berkembang biak ikannya kan nggak mungkin seperti itu. Sedangkan kalau air itu kan masih bisa diatur debitnya gitu loh dengan adanya teknologi. Maksudnya seperti itu. Lalu terkait dengan, ini berdasarkan pengaruh manusia, maksudnya seperti apa? Jadi ada yang namanya sumber daya alam primer dan juga ada sumber daya alam sekunder. Jadi sumber daya alam yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia. Kalau primer itu tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dalam artian dia ada memang ketika alam ini ada, dia sudah ada. Matahari, angin, hujan, air. Nah, itu adalah yang tidak ada campur tangan manusia. Itu wallahu alam, itu yang maha kuasa yang menciptakan kalau SDA primer. Sedangkan kalau SDA sekunder itu adalah yang sifat ketersediaannya dipengaruhi oleh manusia dan juga dia dipengaruhi oleh SDA primer. Itu kalau yang sekunder. Jadi kayak hewan, tumbuhan itu adalah SDA sekunder. Jadi kalau tidak ada campur tangan manusia, tidak ada SDA primer, tidak ada matahari, tidak ada air, tidak ada tanah, nah itu dia tidak akan bisa ada. Oke, itu. Nah, ini yang tadi berdasarkan materinya atau yang tadi juga berdasarkan berdasarkan materinya, hayati dan non hayati atau di sini juga disebut organik dan anorganik. Sama saja. Kalau hayati itu ya dalam bentuk makhluk hidup, tumbuhan, hewan, anorganik yang benda-benda mati. Nah, ini penghasil berdasarkan kegunaan, tadi juga ada berdasarkan potensi ya, materi berdasarkan potensinya, yaitu SDA materi, energi dan ruang. Kalau yang di sini berdasarkan kegunaannya. Sebagai penghasil bahan baku ataukah sebagai penghasil energi. Jadi gunanya contohnya kalau penghasil bahan baku dalam artian ya seperti sumber daya alam tumbuhan, hewan, batu bara itu kan penghasil bahan baku. Aluminium, emas itu adalah penghasil bahan baku. Nah, kalau penghasil energi itu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi, sama seperti tadi terkait dengan SDA berdasarkan potensinya. Nah, menghasilkan energi seperti listrik, seperti minyak bumi itu kan juga menghasilkan energi, lalu seperti angin, seperti air, itu salah satu bentuk dari SDA penghasil energi. Nah, ini yang habitat tadi juga sudah dibahas ya, terestris dan akuatik, dan juga dia ada tambahan dari kelompok 3.
terkait dengan bahwa SDA berdasarkan lokasi atau habitat itu ada di udara, SDA terestris, akuatik, dan juga udara. Nah, itu tadi pengklasifikasian dari SDA. Selanjutnya kita akan masuk ke kelangkaan. Nah, kelangkaan. Kenapa sih kok langka? Salah satu alasan kenapa SDA itu langka adalah karena ketersediaannya terbatas. Sedangkan kebutuhan kita itu semakin banyak. Manusia di bumi ini bukan semakin sedikit. Mau ada program KB, kayak mau ada program apa, tetap aja manusia berkembang biak. Dalam artian kalau kita ada suatu, kalau kalian tahu, perkembangan makhluk hidup itu kan berkembang secara geometri. Sedangkan kalau perkembangan kebutuhan seperti pangan itu kan berkembang atau bertumbuh secara aritmatik. Dalam artian kalau kita balik, kalau manusia, kalau dia bertumbuh itu kan 2, 4, 8, nah itu 2, 4, 16, mungkin 32 itu secara geometrik. Sedangkan kalau pangan atau kebutuhan itu kan secara aritmatik. 2, 4, 6, 8, bandingkan saja. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya adanya kelangkaan SDA. Yang kedua, biasanya SDA itu hanya terkonsentrasi di satu tempat. Nah, contohnya aja kayak batu bara. Di mana sih pusat batu bara di sini? Lalu kayak timah. Di mana sih timah di Indonesia? Lalu kayak emas. Di mana sih emas di Indonesia? Kan tidak semua pulau di Indonesia itu ada timah, ada emas, ada batu bara, ada minyak bumi. Oke lah, kalau di Madura ada Bu minyak. Madura punya batu bara nggak? Nggak ada batu bara, Bu. Adanya batu kapur, Bu. Nah, itu lumayan. Siapa tahu batu kapur nanti menjadi salah satu pengganti dari batu bara. Nah, jadi karena terkonsentrasi di suatu tempat, akhirnya dia langka. Kenapa? Karena memang ketika kita harus banyak biaya yang dikeluarkan di sana. Terkait mungkin dengan biaya pengelolaannya, biaya untuk pengangkutannya. Nah, lalu selanjutnya adalah digunakan secara terus-menerus sehingga stoknya berkurang. Ketika ada eksploitasi, namun tidak ditemukan adanya substitusi ataupun barang substitusi ataupun barang komplementernya, tidak ditemukan cadangan baru, tidak ada teknologi yang bisa menghemat itu, otomatis dia akan langka. Kelangkaan ada dua macam, ada kelangkaan yang absolut dan juga kelangkaan yang relatif. Yang mana kalau kelangkaan absolut itu berarti secara fisik dia nggak ada. Nggak cukup sampai masa depan. Itu kelangkaan absolut. Jadi secara fisik contohnya kalau kayak minyak bumi diambil terus, itu kan nanti di masa yang akan datang kita tahu minyak bumi akan habis. Atau emas dikeruk aja terus, itu suatu saat akan habis. Itu adalah kelangkaan yang absolut. Secara fisik dia akan habis, itu kelangkaan absolut. Kalau kelangkaan relatif, itu adalah dalam artian dia mencukupi, hanya saja distribusinya nggak rata. Jadi mungkin di ujung barat sana bisa merasakan adanya SDA itu, tapi kita di Madura nggak bisa merasakan. Itu adalah kelangkaan relatif. Atau paling gampangnya gini deh, analoginya ya, kita analogikan. Kalau kelangkaan absolut itu kalau di pasar benar-benar nggak ada. Di pasar tuh nggak ada, itu adalah kelangkaan absolut. Kalau kelangkaan relatif, di pasar A ada, pasar B nggak ada, pasar C ada, pasar D nggak ada. Nah, itu adalah kelangkaan relatif. Jadi di beberapa tempat dia ada, di tempat-tempat lain dia nggak ada. Itu ya, dua macam kelangkaan. Nah, indikator kelangkaan ada 3, ada indikator fisik, ada indikator harga, dan juga terkait dengan biaya oportunitas atau opportunity cost. Kalau indikator fisik bisa dilihat dari ada nggak sih fisiknya, wujudnya. Nah itu, kalau seandainya wujudnya masih ada, berarti dia nggak langka. Kalau dia wujudnya sudah nggak ada, wujudnya kayak yang awalnya dulu dia ada di satu bukit, tinggal setengah bukit, oh berarti dia mulai langka. Lalu harga. Di tingkat harga yang berlaku di pasaran, semakin tinggi suatu sumber daya alam atau barang sumber daya alam, otomatis semakin tinggi harganya, otomatis dia kuantitasnya semakin sedikit. Berlaku ya terkait dengan teori ekonominya. Jadi kalau ketika barang-barang itu langka, otomatis barang itu akan semakin mahal harganya. Kenapa antik? Ya contohnya aja lah paling gampang deh.
cabai gimana? Langka nggak cabai? Bu, cabai itu harganya udah ngalah-ngalahin daging, Bu. Iya, harga cabai kalau di sini 125 per kilo. Daging juga 110 dapat. Jadi kalian milih makan daging apa cabai? Gitu ya. Jadi maksudnya adalah indikator harga di situ. Ketika harganya meningkat, otomatis itu mengartikan bahwa ada kelangkaan di sana. Biaya opportunity. Jadi eksploitasi yang berlebihan menjadikan biaya oportunitas itu menjadi lebih besar. Maksudnya seperti apa? Biaya opportunity itu ada yang bisa menjelaskan nggak? Oportunitas cost itu apa? Biaya oportunitas itu apa? Ada yang masih ingat biaya opportunity? Apakah biaya oportunitas? Saya boleh jawab, Ibu. Iya, monggo, silahkan Mbak. Biaya oportunitas itu kalau nggak salah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Oke, biaya yang timbul akibat suatu pemenuhan kebutuhan yang lain. Ya, jadi intinya biaya oportunitas itu kan saya mau barang A, ada barang A, barang B. Kalau saya memenuhi A, berarti ke B-nya saya nggak dapat. Intinya kan analoginya gampangnya seperti itu biaya oportunitas. Berarti harus ada yang direlakan di sana, itu biaya oportunitas. Nah, indikator kelangkaan yang ketiga itu kan biaya oportunitas. Adanya eksploitasi yang berlebihan itu akan meningkatkan biaya oportunitas di masa yang akan datang. Kenapa? Otomatis cadangan akan lebih sedikit. Ketika cadangan lebih sedikit, otomatis di situ dibutuhkan akan meningkatkan harga. Tadi kita lihat bahwa salah satunya indikator kelangkaan ada indikator harga. Kalau semakin sedikit barangnya, semakin langka barangnya, otomatis harganya akan semakin meningkat. Sehingga apa? Biaya oportunitas di masa yang akan datang itu akan lebih besar. Itu salah satu indikator dari kelangkaan. Ada 3 ya, fisik, harga, dan juga opportunity cost. Alternatifnya bagaimana? Alternatifnya adalah ada eksplorasi, ada penghematan, adanya penemuan penggunaan SDA substitusi dan juga daur ulang. Itu adalah tadi terkait dengan kelangkaan, indikatornya, kenapa kok sebab-sebab kelangkaan, jenis-jenis dari kelangkaan itu sendiri, dan juga salah satu alternatif untuk mengatasi kelangkaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu ini tidak ada tugas, tenang aja. Alhamdulillah ya. Tapi minggu depan kita kayaknya akan virtual lagi kita minggu depan. Kita akan masuk di isu kalian. Kita akan masuk di isu konservasi, depresi, dan juga eksternalitas. Jadi selama 2 minggu besok kita akan ke isu kalian, lalu kita akan masuk ke konservasi, depresi, dan eksternalitas. Minggu depan juga akan ada breakout room lagi, dipersiapkan ya tugas isunya. Saya sudah melihat tugas-tugas kalian yang 6 jurnal itu. Nanti apa Bu yang harus kita diskusikan di sana, kita lihat. Karena ada yang bagus-bagus di sana tema-temanya ya. Untuk yang kelompok A sudah saya download, sudah saya baca, tapi memang belum saya nilai. Dan kalau ada yang nanya, Bu, ini ada yang keluar nilai, ada yang belum Bu tugasnya. Jadi nilai tugas saya 0 atau enggak? Tenang, itu belum saya baca, belum saya nilai ya. Jadi yang udah keluar nilai, alhamdulillah. Yang belum keluar nilai, tenang, saya nilai. Selama nggak missing tugasnya, itu pasti akan nilai. Oke, untuk perkuliahan hari ini, terima kasih waktunya. Kita akan ketemu minggu depan di jam yang sama, jam 7. Kita juga akan ada breakout room dan kita akan diskusi lebih panjang lagi terkait SDA, karena kita akan masuk ke konservasi, depresi, dan eksternalitas, dan juga kita akan juga melihat isu kalian, apakah isu kalian ada yang membahas terkait dengan kelangkaan? Karena ada juga yang salah satunya terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah itu sudah ada. Wow. Oke, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Selamat untuk kuliah yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti materinya akan saya share kalau nggak hari ini, besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Terima kasih. Jangan lupa absen fakultas ya. Ya, Ibu.